Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini kita bertemu kembali dengan Bu Elvira untuk belajar ekonomi. Ibu berharap kalian sudah masuk ke kelas Edmodo kalian sesuai dengan jadwal pelajaran ekonomi hari ini. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum kita mulai pembelajaran ekonomi, marilah kita lebih dahulu berdoa sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing, dan jangan lupa dilanjutkan dengan membaca Asmaul Husna seperti biasanya. Anak-anakku yang berbahagia, pada pagi hari ini Ibu akan membahas materi kompetensi dasar 3.2 persamaan dasar akuntansi. Pada pertemuan minggu yang lalu, Ibu sudah menerangkan tentang kompetensi dasar 3.1, yaitu tentang sistem informasi akuntansi. Sebelum kita belajar apa itu persamaan dasar akuntansi, terlebih dahulu kalian harus menguasai kompetensi dasar 3.2 tentang pengelompokan akun, di mana pengelompokan akun ini merupakan syarat yang mutlak yang harus dikuasai sebelum kita belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Indikator yang kita capai adalah yang pertama, kalian harus bisa menyebutkan unsur pencatatan persamaan dasar akuntansi, menjelaskan konsep persamaan dasar akuntansi, menjelaskan konsep perubahan persamaan dasar akuntansi, menganalisis transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi, dan melakukan pencatatan transaksi ke persamaan dasar akuntansi. Yang pertama yaitu unsur pencatatan persamaan dasar akuntansi. Nah, di unsur ini kalian harus tahu bahwa kelompok akun itu dikelompokkan menjadi dua dan masing-masing mempunyai kelompok sendiri, yaitu akun harta, akun utang, akun modal, akun pendapatan, dan akun beban. Di persamaan dasar akuntansi ini, nanti yang akan tampak yaitu hanya akun real, yaitu harta, utang, dan modal. Sedangkan akun nominal, yaitu pendapatan dan beban, nanti akan terinclude pada akun modal. Istilahnya dia nanti di akun modal. Nah, harta dibagi, nih, yang pertemuan 3.1 ini salah satu contoh, yaitu harta nanti ada investasi jangka panjang, ada harta lancar, ada harta tak berwujud, utang juga ada utang jangka pendek, ada utang jangka panjang, dan ada utang lain-lain. Ini benar-benar kalian harus menguasai, jadi nanti harus tahu nanti, akun ini berada di golongan apa, kelompok apa. Kalau kalian sudah tahu, nanti kalian di persamaan dasar akuntansi ini pasti akan paham dan akan mengerti. Anak-anakku, nah, bagaimana konsep persamaan dasar akuntansi? Konsep persamaan dasar akuntansi, jumlah harta atau aset sama dengan jumlah utang atau liabilitas. Jadi, kalau hartanya 2, utangnya juga harus 2. Nah, atau bisa sama dengan harta sama dengan modal. Jika hartanya 2, maka modalnya juga 2. Atau bisa sama dengan
harta sama dengan utang plus modal. Jadi misalnya jika hartanya 3, utangnya 2, maka modalnya 1. Utang 2 ditambah 1 sama dengan hartanya 3. Atau bila hartanya 3, utangnya 1, modalnya 2. Berarti 1 ditambah 2 sama dengan 3. Inilah konsep yang harus kalian pahami, bahwa di dalam persamaan dasar akuntansi harus double entries. Artinya apa? Bahwa sisi kanan harus sama dengan sisi kiri. Sisi kirinya apa? Sisi kirinya ini adalah harta. Sisi kanannya apa? Sisi kanannya utang dengan modal. Jadi jumlah harta sisi kiri harus sama dengan jumlah utang dan modal yang berada di sisi kanan. Baik anak-anak, bagaimana, sudah paham yaitu tentang konsep persamaan dasar akuntansi ini? Bila kalian sudah paham, maka kita bisa lanjutkan ke materi berikutnya. Namun jika kalian masih kurang paham yaitu tentang bagaimana konsep persamaan dasar akuntansi, kalian bisa bertanya melalui WA atau chat di kolom komentar di kelas Edmodo kita. Harta sama dengan equity. Perusahaan mendapatkan sumber lain yang berupa uang ketiga, atau bisa harta sama dengan modal. Baik, kalau kalian sudah paham tentang konsep persamaan dasar akuntansi, kita sekarang di indikator yang ketiga, yaitu tentang perubahan transaksi terhadap akun-akun. Tadi di persamaan dasar akuntansi, akun yang tampak, akun yang dipakai, akun yang ada, itu ada 3, yaitu harta, utang, dan modal. Nah, sebuah transaksi ini bisa berpengaruh terhadap ketiga akun ini. Yang pertama yaitu bisa mengakibatkan perubahan harta dengan harta. Jadi kalau hartanya berubah, nanti hartanya yang lain juga berubah. Apa yang termasuk kategori harta berubah mengakibatkan perubahan harta? Yang pertama yaitu pembelian harta secara tunai. Jadi kalau kita beli yang masuk kategori harta secara tunai, maka nanti pengaruhnya adalah mengakibatkan adanya perubahan harta dengan harta. Penerimaan piutang, penjualan harta. Nah, ini juga nanti berpengaruh mengakibatkan adanya perubahan harta dengan harta. Nah, kemudian yang kedua, yaitu sebuah transaksi bisa mengakibatkan perubahan harta dengan utang. Bila harta berubah, ternyata nanti pengaruhnya pada utang. Apa contohnya? Contohnya yaitu pembelian harta secara kredit. Misalnya kita beli komputer kredit, maka komputernya bertambah, utangnya bertambah. Nanti pengaruhnya di sini, harta bertambah, utang bertambah. Memperoleh pinjaman dari kreditur, membayar utang usaha. Ini nanti transaksi-transaksi ini akan mengakibatkan adanya perubahan terhadap harta dengan utang. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu transaksi bisa mengakibatkan adanya perubahan harta dengan modal. Apa contohnya yang termasuk transaksi itu? Yaitu investasi. Jadi kita punya uang, kita letakkan, kita investasikan di perusahaan. Nah, nanti ini mengakibatkan adanya perubahan harta dengan harta. Memperoleh pendapatan, jadi kita misalnya berjualan, kita dapat uang. Nah, nanti uangnya ini akan mempengaruhi jumlah harta dengan harta.
Sampai di sini anak-anak, untuk indikator yang ketiga yaitu transaksi yang mengakibatkan perubahan pada akun yang ada di persamaan dasar akuntansi. Baik, kalau kalian sudah paham, mari kita belajar. Bagaimana pencatatan transaksi pada persamaan dasar akuntansi? Kita bagaimana ya kalau ada transaksi, kemudian kita catat, kita tulis di persamaan dasar akuntansi. Tadi persamaan dasar akuntansi itu kan harta sama dengan utang plus modal. Sisi kiri yaitu tentang harta, sisi kanan utang plus modal. Nah, sekarang transaksi ini kita coba analisa, kita buat persamaan dasar akuntansinya. Nah, misalnya ada penyetoran modal. Pada 1 Maret 2019, Dewi menyetor uang ke perusahaan sebesar 150 juta sebagai modal awal. Nah, kalau Dewi menyetor uang ke perusahaan, maka secara otomatis hartanya perusahaan itu bertambah. Apa hartanya perusahaan itu? Hartanya di sini dalam bentuk uang kas. Nah, berarti kasnya bertambah. Jadi harta bertambah karena apa? Karena ada setor uang kas. Nah, kalau setor uang kas berarti di sini juga modalnya pasti bertambah. Bertambah berapa? 150. Sisi kirinya berapa? Sisi kirinya 150. Sisi kanannya berapa? Sisi kanannya 150. Jadi sisi kiri sama dengan sisi kanan. Berarti di sini adalah sama. Contoh yang kedua, transaksi pembayaran sewa. Dewi menyewa sebuah ruko untuk memulai usahanya 35 juta selama 1 tahun. Nah, tadi kan saldo awalnya kan 150, ya. Kemudian modalnya 150. Ini dalam ribuan ya. Tadi 150 juta, ini Ibu tulis 150. Nah, kemudian yang kedua, Dewi menyewa. Nah, berarti uang perusahaan berkurang karena uangnya dikeluarkan untuk membayar sewa. Berapa? 35. Kalau uangnya berkurang, cara menulisnya diberi tanda kurung. Jadi kalau bertambah, tadi bertambah kan tidak usah kurung. Tapi kalau berkurang, nah di sini harus diberi kurung. Karena membayar berarti uangnya itu berkurang. Uang itu selalu identik dengan kas. Jadi kalau kita bayar uangnya berkurang berarti kasnya berkurang. Nah, kemudian karena kita membayar sewa dan sewanya itu dibayar di depan, maka muncul yang namanya sewa dibayar di muka. Jadi misalnya kalian nyewa tempat, belum ditempati sama sekali, tapi semuanya harus dibayar. Itu namanya sewa dibayar di muka. Yang tadinya tidak pernah menyewa, menjadi menyewa berarti bertambah. Sehingga di sini sewanya bertambah 35. Nah, transaksi pertama ditambah dengan transaksi kedua. 150 juta dikurangi. Tadi kalau kurang kan berkurang, berarti dikurangi. 150 dikurangi 35 sama dengan 115 juta. Oh. Nah,
Sedangkan sewa 0 ditambah 35 tetap 35, modal 150 juta ditambah 0 150 juta. Berapa jumlahnya? Sisi kiri 115 juta. Sisi kirinya 115 ditambah 35 sama dengan 150. Sisi kanannya juga 150. Jadi kiri dengan kanan tetap sama. Bagaimana? Paham? Baik, kita lanjut contoh yang ketiga. Yang ketiga yaitu membeli peralatan. Nah, membeli peralatan 40 juta secara kredit. Nah, kalau membeli berarti peralatannya bertambah. Sedangkan kalau membelinya kredit tanpa membayar, maka utangnya bertambah. Jadi tidak pernah punya utang, akibat membeli peralatan ini tidak bayar, maka timbul yang namanya utang. Bagaimana transaksinya? Tadi yang transaksi yang ke-1 dengan kedua, tadi kan saldonya ketemunya sekian. Nah, sekarang dimasukkan perlengkapan, maka kita nambah perlengkapan di sini. Perlengkapannya 40. Kita beli 40, jadi harus diakui 40 juta. Kemudian utangnya juga 40, sama. Sisi kirinya 40, sisi kanannya 40. Kemudian dijumlah. Nah, kas 115 ditambah 0 115, sewa 35 tambah 0 35, peralatan 40, 0 ditambah 40 40, utangnya 0 tambah 40 40, modalnya 150 tambah 0 150. Sekarang kita cek hartanya. Hartanya ada berapa? Ada 3. Tas, sewa, peralatan. 115 tambah 35 tambah 40 sama dengan 190. Sisi kirinya berapa? 40 ditambah 150 sama dengan 190. Sehingga sisi kiri dengan sisi kanan sama. Bagaimana? Kita lanjut soal yang keempat. Dewi membeli perlengkapan untuk menunjang kelancaran usahanya 12 secara tunai. Kalau beli secara tunai, maka uang kasnya berkurang. Perlengkapannya bertambah. Jadi uangnya berkurang, perlengkapannya bertambah. Perlengkapan dengan peralatan itu tidak sama. Maka tidak boleh digabung. Tadi kan ada beli peralatan. Kalian nggak boleh menggabung peralatan dengan perlengkapan. Harus dimunculkan sendiri-sendiri. Harta kan tadi di golongannya kan macam-macam, di sub golongannya juga macam-macam. Nah, ini harus ditulis dulu. Ada perlengkapan, ada kas. Nah, tadi kalau dibeli 12 juta tunai berarti kasnya berkurang. Nah, kalau berkurang diberi tanda kurung. Perlengkapannya bertambah. Kalau bertambah nggak usah diberi kurung. Setelah itu kita jumlah. Nah, berapa sisi kirinya dengan sisi kanan? Sama enggak? Kita coba hitung. 103 ditambah 12 sama dengan 115. Ditambah 35, ditambah dengan 40, 190. Sisi kirinya 190 dengan 4 akun. Akun kas, akun perlengkapan, akun sewa dibayar di muka dengan akun perlengkapan. Sisi kirinya hanya ada 2, yaitu utang dengan modal, ditambah 190. Sehingga sisi kanan dengan sisi kiri jumlahnya sama. Nah, baik anak-anak, kalian perhatikan bahwa untuk menulis di persamaan dasar akuntansi yang kelompok harta, menulisnya harus urut sesuai dengan pengelompokan. Jadi harta lancar dulu, baru harta tetap. Jadi tidak boleh setelah kas peralatan, karena peralatan itu
golongan harta tetap. Sedangkan perlengkapan termasuk harta lancar. Nah, jadi penulisan ini harus sesuai dengan pengkodean, sesuai dengan materi yang sudah Ibu terangkan dan Ibu share di pertemuan 3.1 persamaan dasar akuntansi. Baik, anak-anakku yang berbahagia, untuk materi hari ini sudah paham apa belum? Baik, kalau sudah paham, sekarang kita lanjutkan dengan latihan soal. Kalian perhatikan. Kita akan belajar tentang bagaimana di persamaan dasar akuntansi ini. Ya. Ada harta, ini sudah Ibu beri contoh, yaitu ada kas, ada piutang, ada perlengkapan, ada peralatan. Ya. Ini menulisnya tidak boleh kalian di harta seenaknya saja, tapi harus ditulis berdasarkan pengelompokan. Kas itu mesti selalu pertama. Perlengkapan dengan peralatan itu mesti lebih dulu perlengkapan, karena perlengkapan ada di kelompok golongan, ada di golongan harta lancar, sedangkan peralatan ada di golongan harta tetap, utang plus modal. Misalnya ada contoh. Usaha didirikan dengan setoran uang tunai 20 juta, peralatan 5 juta, perlengkapan 2,5 juta. Bagaimana cara mengerjakannya? Ya, karena disetor uang tunai berarti kasnya bertambah 20 juta. Peralatannya bertambah 5 juta. Perlengkapannya bertambah 2.500.000. Sehingga jumlah modalnya yang bertambah adalah 27.500. Kasnya 20 juta. Perlengkapan 5 juta. Kemudian perlengkapannya 2,5 juta, perlengkapannya 2,5 juta, yang peralatannya yang 5 juta. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Modalnya 27.500. Itu 23. Jawaban Anda benar, ya. Jadi usaha didirikan dengan setoran uang tunai, jadi kasnya 20 juta, bertambah perlengkapannya, peralatannya, dan 27.500. Ada yang bisa? Baik, sekarang kita coba jawaban yang kedua. Soal yang kedua, dibeli peralatan kantor. Hapus ya. Dibeli peralatan kantor 1 juta. Perlengkapan kantor 200. Namun baru dibayar 500. Kalau dibeli peralatan berarti peralatannya yang bertambah. Kalau dibeli perlengkapan, perlengkapannya yang bertambah. Peralatannya bertambah 1 juta. Kemudian perlengkapannya 200. Kalau kita bayar, kalau kita beli tunai berarti kan harus bayarnya 1.200.000. Tapi di sini kita hanya bayar 500. Kalau bayar berarti kan kasnya yang berkurang. Kasnya berkurang 500.
Nah, sisanya apa? Karena sisanya kita tidak bayar, maka menimbulkan utang. Utang kita bertambah. Sehingga di sini kasnya tuh 2, 3, 4, 5, 500. Perlengkapannya 200. Peralatannya 1 juta. Kemudian utangnya 700. Nah, jangan lupa kas tadi kan salah, kas berkurang. Ya. Harus diberi tanda kurung. Jadi kalau berkurang silahkan ini ya. Kalau berkurang harus diberi tanda kurung. Jika tidak diberi tanda kurung, misalnya jawabannya hanya semacam ini. Nah, tanpa kita beri tanda kurung, maka di sini jawaban kita pasti salah. Karena ini kita anggap bertambah, padahal kita kan membelinya tidak hanya bayar 500, sebagian tunainya hanya 500. Maka di sini harus kita beri tanda kurung 500. Nah, baru jawabannya benar. Oke? Paham? Kita coba, kita ajak kepingin soal nomor 6. Dibayar utang atas pembelian sejumlah perlengkapan senilai 800. Kalau dibayar utang, maka utangnya berkurang. Utangnya berkurang. Di sini. Pembelian sejumlah perlengkapan. Jadi kita membeli, waktu kemarin misalnya kita membeli perlengkapan 800, kita belinya utang, sekarang baru dibayar. Berarti utangnya berkurang, kasnya juga berkurang. Kalau kita bayar selalu identik dengan kas. Nah, karena kas berkurang, jangan lupa pasti diberi tanda kurung. Nah, jangan lupa. Jawaban masih salah karena utang belum diisi. Kalau sudah diisi, jawaban kita benar. Paham? Baik, kita coba sekali lagi. Ya, soal ini ada 20 soal. Kita soal yang 20. Dibeli sepeda motor untuk kendaraan operasional 23 secara tunai. Kalau dibeli sepeda motor untuk kendaraan, kendaraan ini kan masuk kategori peralatan. Berarti anggap nanti harusnya ada kendaraan sendiri, tidak boleh digabung dengan peralatan. Di kendaraan sendiri. Karena di sini kolomnya kurang, berarti nanti harus buat lagi kolom di sebelahnya peralatan. Apa namanya kolomnya? Kolomnya yaitu kendaraan. Sementara karena kolomnya di sini kurang, kita isi di sini, kita ganti aja. Ini kita ganti misalnya kendaraan. Nih, dibeli kendaraan 23, berarti kendaraannya bertambah 23. Kendaraan bertambah 23. Kemudian karena belinya tunai, uang kasnya berkurang. Jangan lupa, kalau berkurang diberi tanda kurung. Kalau tidak diberi tanda kurung, nanti jawabannya pasti salah. Nah, kalau diberi tanda kurung, berarti benar. Baik, anak-anakku yang berbahagia, demikianlah contoh-contoh yang sudah Ibu
terangkan bagaimana menganalisa persamaan dasar akuntansi mulai dari konsep, kemudian unsur, kemudian pengaruh transaksi, dan analisanya kita sudah terangkan, sudah Ibu terangkan. Nah, sekarang kalian silahkan ke UKBM yang sudah Ibu share di kelas virtual Edmodo. Silahkan mulai dikerjakan UKBM-nya. Nah, kalian baca dulu, jangan lupa kamu teliti soal-soalnya di sini. Ya. Oke, kalian sudah di sini ada apa saja. Nah, di halaman 5, halaman 6. Nah, berilah tanda silang. Nah, ini kalian kerjakan. Beri tanda silang, asetnya, pengaruh pada aset apa-apa. Ini. Ya. Silahkan UKBM ini dikerjakan. Dan apabila ada jawabannya, silahkan jawabannya ini kamu blok dengan, misalnya ini ya, kamu blok dengan warna yang beda supaya Bu Guru tahu ini loh jawabannya. Nah. Ya, pokoknya diberi pembeda warna nanti mengerjakannya supaya Bu Guru bisa ngoreksi benar apa salah. Nah, atau silahkan dikerjakan tidak di UKBM-nya ini sudah. Di yang punya laptop dikerjakan, buka Word sendiri tanpa ada soal langsung jawabannya. Atau bisa ditulis di buku tulis, atau yang pakai HP bisa mengerjakan menggunakan BPS. Jadi, jangan dikerjakan di UKBM-nya ini sudah, biar nanti Bu Guru ngoreksinya lebih enak. Nah, halaman 7. Nah, ini. Jadi nanti mengerjakannya dikasih halaman ya, jawaban UKBM halaman berapa. UKBM halaman berapa? Ini ya. Diinvestasikan sebagai modal awal uang tunai 6 juta perlengkapan. Nah, ini. Jadi nanti jangan lupa tolong dikasih halaman untuk UKBM-nya ya. Dikerjakan, dikumpulkan kalau semuanya sudah selesai. Karena penguploadan tugas di kelas Edmodo itu hanya 1 kali. Kalau kalian mengumpulkan, kemudian besoknya mengumpulkan, yang pertama itu akan hilang. Jadi sebaiknya mengumpulkannya sekaligus. Nah, batas waktu pengumpulannya adalah tanggal 28 Agustus. Baik, anak-anakku yang berbahagia, sudah paham? Baik, Ibu berharap kalian paham. Kalau tidak paham, silahkan bisa bertanya kepada Ibu melalui WA atau melalui komentar yang ada di kelas Edmodo kita. Baik, aku cinta ekonomi. Salam ekonomi. Kalian pasti bisa. Nah, jangan lupa yel-yel ekonominya. Tepuk ekonomi. Aku bisa jadi pintar. Masih ingat nggak? Wah, kalau Ibu yakin kalian masih ingat. Silahkan ya, tetap diingatkan. Tetap ingat dengan tepuk ekonomi kita. Baik anak-anakku, kita bertemu kembali pertemuan yang akan datang. Ibu akhiri
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.